Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Diki Sabanda selaku guru mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan Dasar. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Berikutnya di sini kita akan belajar tentang VoIP atau Voice over IP, yaitu di mana jaringan telepon dapat tersambung dengan semua perangkat komunikasi. Seperti di sini ada komputer, ada laptop, ada IP phone dan telepon analog. Yang tentunya telepon analog ini dapat tersambung dengan home VoIP. Nah, kenapa sih kita harus belajar ini? Nah, kita belajar ini adalah sebagai simulasi layanan VoIP. Ini untuk memberikan gambaran bagaimana topologi layanan VoIP, kemudian memberikan gambaran alur layanan VoIP yang terjadi. Bagaimana laptop bisa berkomunikasi dengan IP phone, bahkan menggunakan analog phone sekalipun dengan harus menggunakan VoIP adapter. Nah, VoIP adapter itu yang ini. Oke. Di sini sebagai alat-alatnya yaitu ada satu router. Di sini saya menggunakan router 2811 dan switch. Di sini saya menggunakan 2950 yang isinya ada 24 port. Lalu ada komputer. Lalu berikutnya ada laptop dan IP phone, telepon analog dan home VoIP atau VoIP adapter. Nah, berikutnya kita akan coba membuat jaringan ini sekali lagi untuk memberikan gambaran. Saya akan membuat di sebelahnya. Oke, yang pertama kita router. Kita cari yang 2811. Oke, berikutnya kita masukin switchnya. Nah, switch ini digunakan untuk menghubungkan semua perangkatnya. Lalu kita masuk ke end device. Kita pilih komputer. Kita pilih laptop. Berikutnya kita pilih telepon IP atau IP phone. Lalu untuk VoIP adapternya, sehingga telepon analog dapat berkomunikasi dengan perangkat VoIP lainnya. Oke, untuk koneksinya, untuk dari router ke switch tentu saja kita menggunakan strike. Oke, lalu untuk ke komputer ke switch juga sama, menggunakan strike. Lalu untuk ke IP phone juga sama. Ini sambungkan ke switch. Oke. Lalu untuk ini kita sambungkan juga menggunakan strike. Nah, kalau ini kita masukkan otomatis saja. Penerapannya ini menggunakan kabel RJ11. RJ11 tuh ini. Atau telepon. Oke. Untuk berikutnya kita setting yang pertama itu kita setting dulu untuk IP phone-nya. Nah, jadi di sini terdapat beberapa lubang. Ada RS232, switch dan PC. Nah, di sini ada kabelnya. Nah, kita sambungkan dulu. Oke. Di sini sebagai kabel powernya ya. Kita close. Sebagai kabel power Cisco VoIP power adapternya. Kita close.
nanti kabelnya akan menjadi oranye. Oke, berikutnya kita masuk ke konfigurasi untuk router. Ini kita geser untuk router. Kita masuk ke CLI atau Command Line Interface. Oke, di sini kita pilih No agar kita bisa langsung mengkonfigurasinya. Nah, di sini kita langsung gunakan keyboard saja untuk mengetiknya. Enable, lalu kita pilih konfigurasi terminal. Berikutnya kita mengatur IP untuk port yang terhubung ke switch. Nah, di sini kita lihat. Nah, FA00 INT FA00. Di sini saya menggunakan IP 1.1 agar mudah saja diingatnya. Oke. Jadi IP. Berikutnya di sini ada netmax-nya. Oke. Berikutnya supaya IP tersebut harus selalu aktif, kita pilih no shutdown. Oke. Berikutnya kita pilih DHCP. Jadi komputer-komputer yang ada kita tidak perlu lagi mengatur IP-nya secara statis atau secara manual. Caranya kita pilih exit dulu, lalu kita ketik IP DHCP full voice. Oke, kita masukin networknya 192.1.0 255 255. Oke, di situ ada kesalahan. Masukin network 192.168.1.0 255 255 255. Oke. Berikutnya kita masukin default router 192.168.1.1. Berikutnya masukin option 150 IP 192.168.1.1 juga. Oke, sampai sini untuk DHCP sudah berhasil. Selanjutnya kita membuat konfigurasi untuk layanan VoIP-nya. Pertama ini exit dulu. Oke. Kita ketik di sini teleponi service. Oke, ada perubahan. Kita enter dulu. Itu biasa terjadi ya untuk yang pengaturan DHCP tersebut. Teleponi service. Oke. Lalu kita masukin di sini max iPhone 5. Nah, artinya di sini maksimal kita dapat menggunakan 5 telepon atau 5 nomor telepon yang dapat digunakan dalam satu jaringan. Max iPhone 5. Lalu untuk diam numbernya ini
Jadi jumlah maksimal nomor telepon yang ada pada jaringan VoIP tersebut kita masukin 5. Berikutnya kita input IP source address 192.168.1.1 port 2000. Lalu kita pilih auto assign 124. Nah, nantinya dengan codingan ini perangkat yang meminta nomor telepon akan langsung otomatis. Lalu kita atur untuk IPON yang pertama. Oke. Lalu untuk mengatur nomor teleponnya yaitu seperti ini. Number 111. Jadi untuk nomor teleponnya yaitu 111. Oke, kita atur yang kedua. Untuk numbernya kita ketik 222. Oke, sekarang yang ketiga. Nomornya 333. Lalu untuk yang IPON keempat, nomor teleponnya yaitu 444. Oke, sampai sini untuk pengaturan voice over IP sudah selesai. Dan pengaturan nomor telepon juga selesai. Sekarang kita masuk ke switch, sehingga switch dapat terhubung ke semua perangkat. Ini kita boleh close. Kita buka switch CLI. Itu kita pilih enable konfigurasi terminal. Kita atur untuk semua portnya ini dalam switch port mode akses, yaitu range FA 0 /1 24. Oke, switch port mode akses. Kita atur agar switch port ini dapat terhubung dengan voice di VLAN 1. Oke, sudah selesai. Oke, berikutnya kita akan atur untuk IP tersebut. Kita request DHCP. Oke saja. Klik stop. Kita pilih IP configuration. Kita atur ke DHCP. Oke, jika terjadi seperti ini, kita pilih static lagi, klik DHCP lagi. Oke, sudah successful. Kita close. Untuk laptop juga sama, DHCP. Oke, sudah successfully. Berikutnya untuk home adapter ini kita pilih config. Nah, ini kita masukin untuk IP router yang pertama, atau yang tadi sebagai server untuk VoIP itu sendiri. Oke, sudah. Nah, kita akan melihat nomor telepon apakah sudah terhubung dengan masing-masing perangkatnya. Caranya kita bisa klik di sini untuk komputernya. Lalu kita pilih Cisco IP Communicator. Nah, di sini kita bisa lihat nomor teleponnya untuk komputer yaitu 333.
Lalu untuk laptop juga sama caranya. 444. Nah, lalu untuk yang berikutnya kita lihat di sini untuk IP phone ini. Kita bisa lihat di sini GUI sudah dapat ya 111. Dan yang ini kita lihat GUI sudah 2222. Oke, berikutnya kita akan coba tes kita untuk telepon ke komputer. Jadi dari kita hubungkan atau kita telepon dari sini, analog phone menghubungi atau menelepon PC-nya ini, yaitu 333. Caranya cukup mudah. Ini kita angkat dulu. Kita masukin di sini 333. Oke. Kita lihat di sini. Ya, ini sudah ada ya. Ini sudah dihubungkan atau sudah connected dengan telepon analognya. Oke. Kita coba tes lagi. Dari sini IP phone, cara sama. Kita telepon untuk laptop. Oke, lalu kita angkat IP communicator. Nah, sudah connected. Ini dari telepon IP atau yaitu 111. Oke, sampai sini untuk konfigurasi VoIP sudah selesai. Sekarang berikutnya kalian coba di rumah, kalian coba di Cisco Packet Tracer. Jika teman kalian atau kalian tidak mempunyai laptop, silakan kerjakannya berdua. Oke. Dari kesimpulannya yaitu simulasi membuat layanan VoIP adalah semua perangkat yang terhubung ke jaringan bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan layanan VoIP. Perangkat yang terhubung pada topologi di atas atau topologi ini merupakan router, PC, switch, laptop, IP phone, voice adapter atau VoIP adapter, dan telepon analog. Oke, apabila nanti ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar atau nanti hubungi saya via WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.